Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, class, how are you today? Alhamdulillah kita ketemu lagi ya di hari ini dalam pembelajaran bahasa Inggris lintas minat. Okay, minggu lalu Miss sudah share materi tentang future tenses. Ada future simple, ada future continuous, ada future perfect ya. Oke, Miss akan terangkan perbedaan dari ketiga future tenses tersebut, juga pola dan struktur dan kegunaan dari masing-masing tenses future tersebut. Oke. Nanti kalian simak penjelasannya, kemudian Miss nanti kalian bisa lihat videonya di YouTube ya. Oke. Future simple tense. Oke. Chapter 3 ya. Judul dari atau tema dari bahasannya adalah whatever will be will be. Oke. Kalian kenal dengan kalimat ini? Whatever will be will be. Ini adalah bagian potongan dari sebuah lagu ya, Que Sera Sera. Ya. Oke. Whatever will be will be. Apa artinya? Apapun yang akan terjadi ya, terjadilah ya. Mari kita lihat tujuan dari chapter ini yang pertama adalah identify the sentence structure ya of an act which will take place, will be taking place, or will have taken place in the future. Nah ini ya. Ada will, which will take place, will be taking place, or will have taken place. Ini perbedaannya. Apa yang dimaksud dengan take place? Take place itu sama dengan happened, ya, terjadi, happen. Oke, nanti kita belajar polanya. Jadi yang pertama adalah identify the sentence structure. Ya, yang kedua, analyze some sentences about an act which will take place, will be taking place, or will have taken place in the future. Jadi nanti menganalisa kalimat ya yang berhubungan dengan future tenses. Kemudian compare the meaning of sentences about an act which will take place, will be taking place, or will have taken place in the future. Ya, compare itu membandingkan makna ya, meaning dari kalimat-kalimat yang berbeda tenses future-nya ini. Kemudian nanti demonstrate a dialogue using an act which will take place, will be taking place, or will have taken place in the future. Nanti ada demonstrate, yes. So you have to demonstrate a dialogue. Oke, nah kemudian ada write a personal letter. Oke. Next. Oke, sekarang kita lihat kegunaannya dulu. Ya, kegunaan dulu dari future simple tense. Ya, usage itu kegunaan. Ada beberapa penggunaannya. Yang pertama, itu yang paling umum, a decision at the moment of speaking. Keputusan yang diambil serta-merta ya pada saat berbicara. Jadi tiba-tiba. Nah, dia sama dengan intention. Jadi sesuatu yang muncul tidak direncanakan sebelumnya. Itu intention ya, berniat gitu ya, tiba-tiba muncul niat gitu ya. Memutuskan tapi tidak direncanakan sebelumnya. Contoh kalimatnya, I'll go there at once. I'll go there at once. I'll itu I will go there at once. At once itu segera. Jadi saya akan segera pergi ke sana. Jadi tanpa rencana.
Kemudian future simple tense juga bisa digunakan untuk speculation, sebuah spekulasi ya, kira-kira. Atau expectation, sebuah harapan, atau opinion, sebuah pendapat, or assumption, atau sebuah asumsi ya. Oke, contohnya, I think it will rain tonight. I think it will rain tonight. Ya, mana future simple-nya ini? Will rain. Saya kira akan hujan malam ini. Ini masuk ke mana? Bisa speculation ya, speculation. Berspekulasi, mungkin melihat tanda-tanda atau membaca ramalan cuaca ya, atau melihat sekelilingnya. Oke, contoh yang selanjutnya, I hope she will get well soon. I hope she will get well soon. Nah, ini adalah kalimat yang mengandung clause. Yang pertama, I hope, saya berharap. Nah, apa yang diharapkannya? She will get well soon. Nah, ini future simple-nya. Will get. Ya. Dia akan sembuh segera. Oke, ini masuk kemana? Ke expectation, ya, berharap. Atau kata expect-nya sendiri langsung digunakan. I expect you to come on time. Saya berharap kamu datang tepat waktu. I expect you, dan di sini ya ada yang kurang. Harusnya I expect you will come on time. Ya, oke. I expect you will come on time. Oke, ini masuk ke expectation. Kemudian they will probably wait for us in the lobby. They will probably wait for us in the lobby. Nah, di sini diselipi dulu dengan kata probably, ya. They will wait for us in the lobby. Probably ini yang menunjukkan dia assumption, ya. Oke. Atau expectation juga bisa. Ya. Kemungkinan. Speculation juga bisa, ya. Probably mungkin mereka mungkin akan menunggu kita di lobi, ya. Jadi future simple tense itu kegunaannya ini, ya, sesuatu yang tidak direncanakan sebelumnya, ya, atau dia berupa spekulasi, ekspektasi, opinion, atau assumption. Oke. Ya, next. Future simple tense masih the usage, kegunaannya. Kegunaan yang lain adalah dalam kalimat yang mengandung condition, ya, pengandaian. A condition as in future conditional. Oke, ini adalah kalau kalian pernah belajar condition type 1. Sesuatu yang condition itu syarat. Sesuatu yang kalau syaratnya terpenuhi maka akan ada hasilnya. Misal, if I drop this glass, it will break. Ya. If I drop this glass, it will break. Jika saya menjatuhkan gelas ini, maka gelas ini akan pecah. Nah, gelas ini akan pecah syaratnya jika saya menjatuhkannya. Nah, ini kalau belajar conditional ada 2 clause dalam satu kalimat. Yang pertama itu disebutnya if clause. Nah, ini ya, sebelum koma if clause jadi syaratnya. Kemudian setelah koma itu disebutnya result clause, jadi hasil. Kalau syaratnya terpenuhi maka akan ada hasilnya. Oke. Ya, bisa dibalik. Kalau if-nya disimpan di tengah kalimat, maka komanya hilang. Jadi ini bisa it ini kan the glass. Jadi misalnya this glass will break if I drop it. Misalnya gitu ya. Ulangi. This glass will break if I drop it. Nah, itu kalau tidak
tidak menggunakan koma jika if-nya disimpan di tengah sebagai conjunction. Ya, conjunction itu apa? Conjunction itu kata penghubung. Nah, ini contohnya misalnya yang langsung meletakkan if di tengah. I will visit grandma this weekend if I have no homework. Saya akan mengunjungi nenek ya akhir pekan ini jika saya tidak punya PR. Ya. Oke, ini nih future simple-nya. Jadi future simple diletakkan pada result clause, pada klose hasil. Sedangkan pada if clause itu, ini udah ketentuan ya, harus menggunakan menggunakan present simple. Ciri present simple masih ingat? Menggunakan verb 1 atau verb 1 tambah S atau ES, atau kalau tidak ada kata kerja berarti pakai to be, is, am, are. Oke, ya. Jadi tadi kegunaan dari future simple tense itu sebagai yang pertama apa tadi? Intention, ya, sesuatu yang tidak direncanakan, niat yang tidak direncanakan. Kemudian sebagai speculation, expectation, opinion, ya. Kemudian sebagai assumption, ya. Oke, dihafalkan itu ya kegunaannya. Sekarang kita lihat strukturnya. Future simple tense ini sangat mudah, ya. Dia hanya untuk kalimat afirmatif atau kalimat positif, ya, sama afirmatif. Positif adalah kalimat positif, pernyataan. Rumusnya itu subjek ditambah will tambah verb 1. Setelah verb 1, di sini boleh objek, boleh komplement, ya, tergantung dari kalimatnya. Misal, I will do my best to get perfect score. I-nya subjek, kemudian diikuti will, diikuti verb 1. Saya akan melakukan yang terbaik. My best ini adalah objek, to get perfect score, untuk mendapatkan skor yang sempurna. Ya, saya akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan skor yang sempurna. Oke, ini kalimatnya. Negatifnya mudah saja, tinggal tambahkan not setelah will. Will not itu disingkat jadi won't, ya, won't. Oke. I will not cheat during exams. I will not cheat during exams. Ya, saya tidak akan menyontek selama ujian. Katakan not setelah will. Interrogatif. Untuk interrogatif tinggal pindahkan will, ya, nih. Will-nya pindah ke depan, tukar tempat dengan subjek, kemudian diikuti dengan verb 1. Jangan lupa pakai tanda tanya. For example, will you go to Richard's party? Will you go to Richard's party? Nah, ingat, kalau tidak ada WH berarti jawabnya yes or no, ya. Will you go to Richard party? Jawabnya, kalau yes, yes. I will go to Richard's party. Kalau no berarti dengan negatif. No, I will not go to Richard's party. Oke, jelas ya? Oke, next. Yang kedua itu future continuous tense. Nah, lihat namanya beda, yang tadi future simple, sekarang future continuous. Nah, namanya berbeda, kegunaannya juga pasti beda. The usage. Jadi ingat kalau tenses itu berhubungan dengan waktu, ya. Yang membedakan antara satu tenses dengan tenses yang lain adalah waktu terjadinya sebuah kegiatan atau peristiwa.
Oke, apa kegunaan dari future continuous? To talk about activities that will be in progress at a certain time in the future. Ya, untuk membicarakan atau membicarakan aktivitas-aktivitas yang akan berlangsung, ya, akan sedang berlangsung, will be in the progress, sedang berlangsung, sedang dalam progres pada waktu tertentu di masa yang akan datang, ya. Will be in the progress itu sedang berlangsung, sedang terjadi, jadi dia belum selesai, ya. Oke, bedanya dengan future simple itu waktunya tidak tentu di masa yang akan datang. Jadi tidak strict waktunya. Pokoknya misalnya tomorrow, ya, 2 following days, misalnya gitu ya. Tapi tidak tahu jamnya jam berapa, misalnya gitu ya. Nah, kalau sudah pasti waktunya sedang terjadi. Kalau sedang terjadi berarti waktunya sudah fix. Kita tahu bisa direncanakan, ya. Jadi sesuatu yang sedang terjadi di masa yang akan datang. Oke, intinya sudah terjadi belum? Belum. Sesuatu yang akan sedang terjadi, berarti sesuatu yang direncanakan, ya. Oke. Nah, time signal yang digunakan, use time signal to make clear a certain time in the future. Ini ya, menggunakan tanda waktu yang jelas gitu untuk memperjelas waktu tertentu, certain time, waktu tertentu in the future, di masa yang akan datang, ya. Misalnya kalau future simple tuh tomorrow aja, tomorrow, ya. Tapi kalau by this time tomorrow, ya kira-kira waktu sekarang lah gitu ya, sama. Misalnya sekarang jam 11, by this time tomorrow, sekitar jam 11, tapi waktunya besok. Sekitar ya, by this time. Kalau at this time tomorrow, kok ini at this time itu waktu yang sama ya, pada waktu ini besok. Misalnya sekarang jam 11 berarti pas jam 11 tapi besok. Kalau by this time sekitaran. This time next year. This time next year. Jadi sekarang waktunya this time sekarang tapi next year tahun depan. Ya, misalnya this time itu bisa ke jam, bisa ke menit, bisa ke bulan, ya, bisa ke hari. This time, waktu sekarang, tapi di tahun yang akan datang. Misalnya, kapan kamu akan pergi ke rumah nenek, misalnya. This time next year, misalnya dia maksudkan tanggal atau hari, misalnya sekarang tanggal 10 bulan November tapi tahun depan gitu ya. This time next year gitu ya. Kayak tergantung yang dimaksud oleh dia itu, bisa waktu, bisa jam, bisa hari, bisa bulan ya. Kemudian bisa at bla 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 o'clock tonight or tomorrow. Nah, ini lebih pasti ke jam. Misalnya at 10 o'clock tonight, at 10 o'clock tomorrow, gitu ya. Jamnya sudah dipastikan, tapi nanti malam atau besok. Ya. Jadi direncanakan. Oke, in a few minutes, dalam beberapa menit, berarti dalam beberapa menit ke depan, ya. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan sedang belajar bahasa Inggris. Ya, jadi sesuatu yang sudah direncanakan. Oke. Oke, next. Nah, polanya, future continuous tense, the pattern. Sama, ada afirmatif, kalimat pernyataan atau positif.
Rumusnya subjek tambah will tambah be. Kalau tadi kan di future simple tidak ada be, langsung verb 1. Kalau di sini setelah will ada be tambah verb ing. Ya, contoh at 9 a.m. on Saturday I'll be sitting in Dr. Holland's seminar. Ini dipastikan jamnya ya. Jam 9 pagi pada hari Sabtu, I'll be sitting. Saya akan sedang, sitting di sini kan sedang duduk gitu ya. Maksudnya sedang hadir, menghadiri seminarnya Dr. Holland. Ya, saya sedang hadir, sedang duduk di seminarnya Dr. Holland. Berarti ini sudah direncanakan. Lihat, I'll be sitting. I will pakai be dulu. Sit itu verb ke-1 tambah ing. Jadi I'll be sitting. Interrogative. Kalau interrogative, kalau dia pertanyaan yes no question, langsung will ganti tempat, ya tukeran tempat sama subjek. Will subjek tambah be tambah verb ing. Tanda tanya, ya. Oke. Oke, ini ada kesalahan, jadi gini ya, tukar dengan yang ini. Interrogatif itu pertanyaan. Oke, jadi will you be flying to Toronto in a few minutes? Yang ini ya. Ini, jadi ada kesalahan letak. Yang interrogatif itu yang pertanyaan di sini. Will you subject be flying to Toronto in a few minutes? Jawabnya bisa yes, bisa no. Kalau yes, yes, I will be flying to Toronto in a few minutes. Atau kalau no, no. Nah ini ya yang negatif. I will not be flying to Toronto in a few minutes. Udah ya, negatif tadi sudah diberikan contoh, tinggal tambahkan not pada will. Jadi rumusnya subject tambah will tambah not atau want tambah be tambah verb ing. Ini ya, contoh lain. I will not be studying math this time next year. I will not be studying math this time next year. Berarti sekarang tuh sedang belajar matematika dan dia bilang dia tidak akan sedang belajar matematika pada waktu ini seperti hari ini, tahun depan. Ya. Oke. Ya. Cukup jelas ya perbedaan tadi future simple dan future continuous tense. Yang membedakan adalah waktu terjadinya aktivitas. Oke. Yang ketiga, nih satu lagi future perfect tense. Yang dimaksud dengan perfect adalah selesai. Ya, sudah selesai. Makanya kegunaannya adalah to talk about actions that will be completed before a certain time in the future. Artinya untuk menyatakan aktivitas yang akan telah selesai, ya, yang akan diselesaikan ya, sebelum waktu tertentu di masa yang akan datang. Contoh, by the end of the year, by itu sekitar akhir tahun, the end of the year. Sekitar akhir tahun, your new servant will have broken all your cups. Ya, sekitar akhir tahun, ya, pembantu barumu akan telah memecahkan semua gelasmu. Nah, biasanya kalimat dalam future perfect itu akan terkait dengan kalimat sebelumnya, ya. Mungkin mengatakan ini karena coba pelayan barumu akan telah memecahkan semua cangkir-cangkirmu pada akhir tahun. Nah, kenapa bicara begitu? Karena mungkin saat ini si servant ini sering memecahkan gelas, gitu ya. Makanya, ini mah kayaknya akhir tahun habis deh gelasnya, gitu. Ya, jadi
sudah di apa ya atau oke, bisa jadi ya dia terencana gitu ya, terencana suka memecahkan gitu ya. Ini bisa sebuah sindiran. Oke. Oke, next. Ini rumusnya. Untuk kalimat positif, subjek diikuti dengan will, diikuti dengan have, kemudian tambah verb 3. Yang tadi contohnya ya. By the end of the year, your new servant will have broken all your cups. Ini adalah time signalnya. Kemudian interrogatifnya tadi tinggal pindahkan will ke depan, ganti dengan subjeknya ya. Will your new servant have broken all your cups by the end of the year? Oke, kalau time signalnya ditaruh di belakang, komanya hilang ya. Kalau ini kalau time keterangan waktu disimpan di depan, maka setelah keterangan waktu ya di awal kalimat maka gunakan koma. Okay. Will your new servant have broken all your cups by the end of the year? Jawabnya bisa yes atau no. Kalau yes, berarti ikuti dengan kalimat positif. Yes, my new servant will have broken all my cups by the end of the year. Kalau no, dengan negatif. No, my new servant will not have broken all my cups by the end of the year. Ya, jadi letakkan not setelah will. Di sini kan ada dua auxiliary, ada will, ada have. Maka letakkan not setelah auxiliary pertama, ya, not-nya setelah will. Yang negatif tadi ya, subject tambah will tambah not atau want tambah have tambah verb 3. Ya, setelah have itu pasti diikuti verb 3. By the end of the year, your new servant will not. Nah, ini enggak ada ya. Will not. Okay. Will not broken all your cups. Ya, sorry ya, ini ada kesalahan penulisan. Jadi, by the end of the year, your new servant will not broken all your cups. Ya. Mudah ya. Nah, ini harus dilatih. Jadi tenses ini harus dilatih penggunaannya dan penulisannya. Oke. Ya, coba nanti kalian buat kalimat ya menggunakan foto picture yang ada. Kira-kira apa nih? Misalnya ini apa? Sedang menyelesaikan tugas. Ya. Yang ini sedang bertemu dokter. Ya, coba seperti apa? Misalnya pakai ini sedang menyelesaikan pekerjaannya. Misalnya pakai future perfect tense. Misalnya gimana? He will have finished his works, misalnya ya. By the end of this month, misalnya gitu. He will have finished his work by the end of this month, misalnya seperti itu, ya. Oke. Kemudian kalau ini apa misalnya akan selesai diperiksa, misalnya. Pakai future perfect misalnya. The doctor
will have finished examining the boy, misalnya, in an hour. Ya. The doctor will have finished examining the boy in an hour, misalnya, ya. Okay. Okay, I think that's all for today. I hope my explanation is clear for you. Ya, nanti kalau ada pertanyaan boleh bertanya langsung lewat chat WA ya. Nanti kita berlatih bagaimana membedakan penggunaan satu tenses future yang satu dengan yang lainnya. Okay, I think that's all for today. Silahkan kerjakan tugasnya di Google Classroom ya. Jangan sungkan untuk bertanya bila tidak mengerti. Okay, thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.